Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, ya, diberikan nikmat kesempatan sehingga kita masih hadir, masih menyempatkan diri untuk hadir mengkaji ilmunya Allah. Hari Jumat adalah hari yang sangat berkah dari setiap amal-amal soleh kita. Makanya Rasulullah menyarankan kita untuk memperbanyak amal soleh di hari Jumat. Nah, adik-adik tahu amal soleh yang paling besar pahalanya itu adalah menuntut ilmu. Hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa mempelajari satu ayat Al-Quran itu lebih besar pahalanya dibandingkan sholat 1000 rakaat. Pernah dengar hadisnya itu, Dek? Jadi kita belajar ilmu Islam, satu ayat dari ilmu Islam yang kita pelajari itu pahalanya lebih besar dari sholat 1000 rakaat. Di sini ada yang sholatnya sudah lebih dari 1000 rakaat per bulan misalnya, atau per tahun lah. Kalau dulu para ulama itu ada yang satu hari satu malam sholatnya lebih dari 1000 rakaat. Kita berapa rakaat sholat satu hari? Paling banter sholat wajib itu 17 rakaat, ya kan gitu. Alhamdulillah banget kalau ada yang menambah amal-amalan sholatnya dengan yang sunnah-sunnah gitu kan. Nah, hari ini kita akan bahas wanita berkarir surga. Ini diangkat dari bukunya Ustaz Felix gitu. Temanya wanita berkarir surga. Karena di sini semua adalah wanita-wanita calon wanita karir gitu ya. Di sini yang cita-citanya menjadi wanita karir siapa? Angkat tangan juga. Mau jadi wanita karir, Fadia. Kalau Aura bagaimana? Mau jadi wanita karir? Terus kalau Aisyah mau berkarir, mau jadi wanita karir seperti apa sebelumnya? Mau jadi apa sih? Oh, Masya Allah, CEO perusahaan. Kalau Pak dia mau jadi wanita karir apa? Mau jadi businesswoman? Atau mau jadi apa gitu? Kalau Rati cita-citanya mau jadi wanita karir kayak gimana? Mau jadi wanita karir kantoran. Nah, ternyata kemarin pengantarnya dari poster kita, semua wanita zaman sekarang itu bercita-cita untuk berkarir, gitu ya, bercita-cita menjadi wanita karir. Tapi ada tapinya nih. Kita nih sebagai muslimah, karir seperti apa yang ideal, yang wajib bagi kita, gitu. Karena tidak semua karir itu cocok dan boleh kita lakukan gitu ya. Nah, itu yang harus menjadi catatan penting dalam diri kita. Karir seperti apa yang cocok buat kita, karir seperti apa yang ideal buat kita, dan karir seperti apa yang Allah ridho untuk seorang muslimah. Itu yang paling utama. Karena karir kita itu tergantung standar hidup kita, tergantung landasan hidup kita. Kalau standar hidup kita kapitalis, tahu kapitalis ya? Segala sesuatunya diukur materi, diukur uang, kesuksesan diukur oleh materi, kesuksesan diukur berdasarkan uang, maka standar karir dia adalah berkarir menghasilkan uang. Ngerti enggak? Nah, kalau standar hidup kita adalah standarnya ridho Allah, maka karir kita adalah karir yang melahirkan ridhonya Allah. Nah, jadi adik-adik tinggal pilih mau karir yang bagaimana. Kalau yang karir yang standarnya materi, ya karir sebagaimana yang ada di mindset semua orang sekarang, yaitu berkarir menjadi businesswoman, menjadi wanita karir yang menghasilkan uang banyak gitu kan. Nah, nanti kita bahas hukumnya kayak gimana ya. Jadi kalau adik-adik mengikuti Facebook saya, media sosial saya sering bahas ini, bagaimana posisinya perempuan menjadi wanita karir, bagaimana hukumnya perempuan jadi wanita karir gitu ya. Jadi saya selain aktivis dakwah, saya juga konten kreator. Jadi kalau ada adik mau lihat konten-konten saya yang membahas tentang syariat Islam, silakan adik-adik follow Facebook saya gitu. Jadi Facebook saya itu Najma Tahrera gitu ya namanya. Jadi
saya ingat sekali pekan lalu saya sudah bahas di konten saya tentang hukum menjadi wanita karir gitu. Nah, dalam versi sekarang ya, hukum jadi wanita karir dalam versi kapitalis gitu. Versi yang senantiasa menjadikan standar uang sebagai standar dalam meraih kesuksesan. Nah, di buku Ustaz Felix ini saya tidak buka ya, soalnya ini buku jualannya orang gitu. Saya cuma mau bawa bukunya untuk nunjukin ke adik-adik. Buku ini recommended banget buat kalian baca. Saya tidak buka, saya tidak bisa kasih lihat isinya karena saya tidak bisa buka, soalnya ini saya tidak beli gitu ya. Ini masih ada label harganya, masih ada pembungkusnya. Jadi ini ada ilustrasi, sebelum kita membahas materinya ada ilustrasi di buku ini. Ini ada perkumpulan ibu-ibu nih. Biasanya ini mama-mama yang lagi membanggakan anak-anaknya yang sudah berhasil. Nah, ibu pertama dibilang, Jeng, ini ada oleh-oleh dari Jerman, dari anak saya pulang dari Jerman lulusan S2 nih, gitu. Anak saya kerja di sana sekarang. Jadi anak dia bangga banget tuh. Ibu-ibu ini bangga sekali anaknya kerja di luar negeri lulusan S2 gitu. Terus ibu-ibu satu nih yang ibu ngerumpi ini ada 4 orang ibu lagi ngerumpi nih, lagi ngegosip membanggakan ke karir anaknya yang hebat itu, ya kan. Kemudian ibu kedua bilang, wah kalau anak saya lagi tugas di Bali, bulan depan juga ke luar negeri nih, gitu. Kalau anakku, ibu ketiga ngomong, kalau anakku sekarang itu lagi jadi head of apa gitu, jadi CEO apa gitu di perusahaan yang keren kayak cita-citanya Aisyah itu. Katanya lagi head apa di perusahaan gede banget loh, kata ibu-ibu satu membanggakan. Nah, ada satu ibu-ibu yang pakai kudung muslimah, pakai kerudung syar'i, terus ditanya, terus Ibu Siti anaknya kerja apa dong? Katanya lulusan S3. Terus Ibu Siti bilang, anak saya mah full di rumah Bu, gitu. Kalian kalau dengar jawaban seperti itu, kira-kira apa yang ada di mindset kalian? Anaknya lulusan S3, lulusan luar negeri, tapi cuma tinggal di rumah jadi ibu rumah tangga. Di mindset kalian bodoh sekali, ya kan? Gitu. Di mindset orang yang belum paham Islam. Lulusan S3, cuma jadi ibu rumah tangga. Jadi kalau di sini, Bu Siti diam aja. Kemarin anaknya kuliah di luar negeri kan S3 ya. Sekarang kerja di mana? Jawaban Bu Siti, anak saya sekarang nggak kerja Bu, full time di rumah ngurus anak dan suami gitu. Terus apa jawaban dari tiga ibu rumpi yang lain? Lulusan S3 cuma jadi ibu rumah tangga, apa kata dunia? Gitu kan. Nah, itu adalah respon yang sama dari ratusan jutaan ibu-ibu di luar sana yang membangga-banggakan karir anaknya berdasarkan standar duniawi, standar materi. Ya kan? Kira-kira orang tua kalian masuk versi yang mana? Kalau membanggakan kalian, kira-kira orang tua kalian versi yang mana? Apakah versi orang tua yang kayak 3 ibu rumpi ini atau versi Bu Siti? Kalau mama saya ditanya, mama saya sama dengan ibu-ibu yang lain. Dia juga ingin membanggakan anaknya kerja di instansi yang bonafit. Dia juga ingin membanggakan anaknya kerja di perusahaan yang besar dengan gaji besar. Tapi dari awal dari sejak SMA saya sudah pahamkan ke mama saya, mama, kebanggaan tertinggi seorang ibu, keberhasilan tinggi seorang ibu kalau anaknya menjadi anak solihah. Dan kerjaan anak solihah itu menjadi wanita berkarir syurga gitu. Bukan berkarir materi gitu. Jadi mama saya kalau sekarang ditanya, Bu, Najma di Makassar itu lagi bikin kerja apa? Mamaku bilang dia jadi pengemban dakwah gitu. Mamaku bilang dia jadi aktivis dakwah gitu. Dengan bangga dia ngomong seperti itu. Dia akan membanggakan ke orang kalau anaknya jadi aktivis dakwah. Itu akan menjadi investasi dia ke surga. Itu akan menjadi investasi orang tua kita ke surga kalau anaknya jadi aktivis dakwah. Kalian tahu kenapa? Karena setiap kata dalam menyampaikan ilmu kepada orang lain yang dikeluarkan dari lisan anaknya akan terus mengalir ke ibunya. Kok bisa? Karena emang seperti itu polanya gitu, seperti itu aturannya dalam syariat. Seorang ibu yang melahirkan anak yang solihah menjadi aktivis dakwah, setiap kebenaran yang keluar dari lisannya disampaikan kepada orang secara otomatis mengalir ke ibunya, baik ibunya masih hidup atau sudah meninggal. Kenapa? Karena amal jariah dari seorang ibu, ya, amal jariah dari seorang ibu itu adalah salah satunya melahirkan anak yang soleh. Bukan hanya saat dia mendoakan saja baru disebut anak yang soleh. Kan kalau di hadisnya itu ada 3 ya sumber amal jariah, ya kan? Amal yang tidak akan pernah putus walaupun kita sudah puluhan tahun meninggal. Yang pertama adalah sedekah jariah atau harta kita yang dibelanjakan di jalan Allah, itu sedekah jariah.
Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dibagikan ke orang, yang kita sampaikan begini ke orang, lalu orang menjalankannya. Itu sumber amal jariah yang tidak akan pernah putus sepanjang orang menjalankan apa yang kita sampaikan dan terus mengalir ke kita. Sama seperti yang kakak jelaskan waktu kita mabit kemarin ya. Kemudian sumber amal jariah yang ketiga, dan ini adalah melahirkan anak yang solih dan solihah, gitu ya. Melahirkan anak yang soleh-solehah. Solehah itu kalau di dalam hadis katakan anak yang mendoakan kedua orang tuanya, tapi itu pengertian umum. Nah, dari penjelasan hadis itu bahwa semua aktivitas amal soleh yang dilakukan anaknya akan terus mengalir kepada orang tuanya, bukan hanya ibunya tapi ayah dan ibunya, gitu. Walaupun ayah kita sudah meninggal, walaupun ibu kita sudah meninggal sekalipun, pahalanya akan terus mengalir dari setiap amal soleh yang kita lakukan. Setiap ayat yang dibaca oleh anaknya, pahalanya terus mengalir ke ibunya tanpa ibunya lakukan apa-apa, tanpa mengurangi pahala anaknya, ya kan gitu. Jadi sejati-jatinya, kalau dulu ya waktu SD kita kalau bikin biodata, apa cita-cita tak selalu membahagiakan orang tua. Nah, adik-adik sekalian, cara membahagiakan orang tua kita dunia akhirat, cara paling efektif untuk membahagiakan orang tua kita dunia dan akhirat, jadilah anak yang solih, yang mengalirkan pahala solih kita, amal solih kita kepada orang tua setiap saat. Jadi kayak misalnya gini ya, setiap saya menyampaikan Islam seperti ini ke adik-adik sekalian, dan setiap kalau yang saya sampaikan itu kemudian adik-adik lakukan dan niat saya juga ikhlas insya Allah, maka setiap kata saya yang keluar itu mengalir terus ke mama saya tanpa perlu mama saya lakukan. Itu hebatnya. Nah, betapa kalau orang tua yang paham, dia pasti akan jauh lebih bangga anaknya mengalirkan pahala terus-menerus yang berfungsi di akhirat. Kenapa? Karena kalau seorang anak menghasilkan uang itu belum tentu berfungsi untuk orang tuanya. Ya enggak? Bisa saja anaknya memberikan setiap bulan transfer ke ibunya 10 juta, 50 juta sekalian. Tapi apakah uang itu bisa sampai akhirat? Belum tentu. Kalau anaknya kerja di bank, itu uangnya haram. Kan gitu. Ini sering saya bahas di konten saya, dan ini selalu kontroversi. Kalau saya membahas pekerjaan di bank itu adalah pekerjaan haram, gitu ya. Jadi kalau ada orang tua yang bangga anaknya menjadi wanita karir tapi kerjanya di instansi ribawi, itu penghasilannya haram, gitu. Stop, orang tua merasa bangga anaknya sukses karena melakukan aktivitas maksiat dengan penghasilannya haram dari sumber ribawi. Nah, jadi yang mau dibahas di sini seperti apa sih sosok wanita berkarir surga dan bagaimana cara mencapai mewujudkan berkarir surga itu adik-adik sekalian ya. Nah, buku ini keren banget, kalian baca ya. Kalau ada yang mau beli buku ini boleh ya, silahkan. Saya sudah membaca buku ini, cuman buku ini saya tidak bisa buka karena bukan punya saya. Ini punya orang, jualannya orang. Buku ini isinya full color, kertasnya bagus, kualitasnya bagus kertasnya. Apa istilah tulisannya itu tidak membosankan dibaca kayak buku pada umumnya yang hitam putih. Ini tuh full color, penuh gambar, penuh gambar-gambar ilustrasi, full color. Setiap halaman-halamannya itu ada warna-warnanya dan kemudian ada gambar-gambar ilustrasinya. Kayak seperti ini gambar-gambar ilustrasi kayak ibu-ibu yang ngobrol terus nanti dijelaskan, gitu ya. Nanti dijelaskan. Kenapa Ibu Siti memilih seperti itu? Karena dia bangga anaknya berkarir surga, gitu. Nah gitu ya, jadi pertama seperti apa itu sosok berkarir surga? Kalau tadi di awal kakak sudah gambarkan bahwa karir kita itu sangat ditentukan oleh standar hidup kita, oleh landasan kita di dalam berbuat. Kalau standar kita adalah materi, maka orang cita-citanya berkarir itu untuk menghasilkan materi yang banyak. Tapi kalau standarnya kita adalah meraih ridhonya Allah, maka karir kita adalah berkarir yang meraih ridhonya Allah. Lalu sosok wanita berkarir surga berarti wanita yang mendedikasikan hidupnya, yang mendedikasikan seluruh aktivitasnya, yang benar-benar menjadikan aktivitas utama di dalam hidupnya itu dalam rangka meraih ridhonya Allah. Itulah sosok yang berkarir surga, dalam artian karir dia, aktivitas dia dalam rangka untuk meraih surganya Allah. Itu yang disebut dengan berkarir surga. Jadi karirnya dia, aktivitasnya dia adalah aktivitas dalam rangka untuk meraih surganya Allah. Nah, surganya Allah bisa diraih kalau
aktivitas kita, karir yang kita jalani itu dalam rangka meraih ridhonya Allah. Kalau Allah ridho dengan setiap aktivitas kita, dalam setiap karir kita, maka otomatis itu akan mengantarkan kita pada surganya Allah. Nah, saya seperti obrolan di buku ini, seperti ilustrasi di buku ini adik-adik sekalian, saya juga sering mendapatkan perlakuan yang sama dengan anaknya Bu Siti nih gitu. Lulusan S2 kok hanya jadi ibu rumah tangga, ruginya itu. Kenapa sih orang-orang pada merasa rugi, saya aja yang menjalani tidak merasa rugi? Kenapa? Karena standar hidup kita beda. Jadi saya sering bikin konten tentang itu. Kenapa sih kalian yang harus merasa rugi? Saya sendiri yang menjalaninya tidak rugi. Justru saya merasa beruntung karena ilmu saya yang saya dapatkan dari bangku sekolah sampai S2 itu saya dedikasikan untuk membina umat. Saya dedikasikan untuk membina umat agar kembali kepada hukum-hukum Allah, agar mereka kembali kepada aturannya Allah. Nah, jadi kalau saya sekarang ditanya apa aktivitas tak, ada 2 aktivitas saya, yaitu ibu rumah tangga dan juga aktivis dakwah. Lulusan S2 aktivitasnya hanya ibu rumah tangga dan juga aktivis dakwah. Kenapa tidak kerja di perusahaan munafik, Kak? Tidak diterima, saya diterima. Dulu waktu saya memilih untuk resign dari kantor saya sebelumnya, banyak sekali perusahaan sejenis yang menelpon saya menawari. Karena mereka sudah tahu bagaimana kinerja saya di perusahaan sebelumnya itu sangat rapi, apik, dan mereka sangat membutuhkan itu. Jadi ketika saya resign dari kantor properti syariah sebagai manajer keuangan, itu saya resign, saya keluar dari perusahaan itu, banyak sekali pengusaha properti syariah yang sama yang menelpon saya. Bu, boleh enggak bantu di perusahaan saya? Saya bilang mohon maaf, andainya saya masih mau kerja kantor, saya tidak perlu resign di perusahaan sebelumnya. Tapi karena saya memilih jalan yang membuat saya berkarir meraih ridhonya Allah. Seperti itulah sosok berkarir surga, gitu ya. Memilih karir yang mengantarkannya pada ridho Allah. Yang ridho Allah itu nanti mengantarkannya meraih surganya Allah. Kalau dikatakan sekarang pengangguran Tika, oh siapa bilang saya jauh lebih sibuk dibandingkan orang yang wanita karir mencari uang gitu. Waktu 24 jam saya hampir tidak cukup, ya kan? Waktu 24 jam saya itu hampir tidak cukup. Apa pekerjaan Kak? Cuci piring, mengepel, menyetrika ya kan gitu. Itu semua ngurus anak, mempersiapkan anak pergi sekolah, mengurus suami gitu. Selanjutnya apa? Saya berdakwah, baik berdakwah media sosial maupun berdakwah di dunia nyata. Saya mengisi kajian ini, kajian itu. Sudah gitu saya bikin konten dakwah dalam sehari. Saya membuat berapa video dalam sehari, mengedit video dalam sehari, dan semua itu adalah aktivitas dakwah. Jadi saya sibuk gitu kan, lebih sibuk daripada wanita karir. Jadi jangan coba-coba bilang saya wanita pengangguran gitu ya. Kenapa? Walaupun saya tidak menghasilkan uang dari semua aktivitas saya secara materi, tetapi itu jauh lebih berharga apa yang saya lakukan dibandingkan orang-orang yang hanya sekedar menghasilkan uang. Terus dibilang begini, terus kita hidup dari mana Kak? Karena kita kan juga butuh uang gitu. Ada suami saya yang menafkahi. Nafkahnya, penghasilan suami saya nggak seberapa, kecil, tetapi alhamdulillah berkah dan cukup untuk biaya kehidupan kami. Cukup untuk biaya sekolah anak, cukup untuk makan, dan cukup walaupun tidak mewah, walaupun tidak berlimpah, tapi insya Allah kalau berkah pasti cukup. Kenapa berkah? Karena aktivitas saya Allah ridhoi, sehingga Allah berkahi gitu. Jadi seperti itulah sosoknya wanita berkarir surga. Saya tidak bermaksud ujub ataupun ria mencontohkan diri saya ke adik-adik, tapi supaya lebih dekat, supaya kalian lebih dekat melihat. Saya memilih, kebetulan banget saya lulusan S1 seperti kalian, kebetulan banget juga saya bahkan lulusan S2 gitu. Tetapi saya memilih karir ini, kenapa? Karena inilah yang kemudian mengantarkan saya pada ridhonya Allah dan akan insya Allah mengantarkan untuk meraih surganya Allah kelak. Nah, bagaimana mewujudkannya? Mewujudkan menjadi wanita berkarir surga adalah menjalankan peran dan tugas kita sebagai muslimah yang ditetapkan oleh Allah. Jadi apa peran kita sebagai muslimah yang ditetapkan oleh Allah? Tugas kita ada 2, yaitu tugas domestik dan tugas publik. Apa tugas domestik kita? Dari Allah. Tugas domestik kita adalah ummun warabatul bait, ibu dan pengatur rumah tangga. Ini adalah karir yang paling mulia di sisi Allah, menjadi seorang ibu dan pengatur rumah tangga. Jadi jangan bilang ibu rumah tangga jangan pernah
kasih kata ji pada ibu rumah tangga. Kenapa? Jadi kalau begini, kalau bahasa Makassar ada ji-nya itu kayak seolah-olah meremehkan, ya nggak sih? Ibu rumah tangga ji, S2 tapi ibu rumah tangga ji. Tolong hilangkan kata ji-nya. Gitu ya. Saya tidak bekerja, cuma ibu rumah tangga ji. Hei, jangan pernah remehkan ibu rumah tangga. Kenapa? Ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang paling Allah ridho, yang paling Allah cintai, yang paling Allah banggakan. Kenapa? Tugas ibu rumah tangga itu melahirkan sumber-sumber amal jariah yang tidak akan pernah terputus. Ya kan gitu, melahirkan anak-anak yang solih dan solihah. Saking mulianya seorang ibu rumah tangga, adik-adik sekalian, setiap pekerjaan rumah yang kita lakukan itu pahalanya luar biasa berlipat-lipat. Kita hanya sekedar mencuci piring, pahalanya terus mengalir dari setiap piring yang kita cuci, ya kan gitu. Dari menyuapi anak makanan, setiap mengangkat tangan menyiapkan anak itu pahalanya besar. Dari memandikan anak, sampai ada hadisnya Rasulullah mengatakan begini, seorang ibu yang membaluri minyak di tubuh anaknya itu pahalanya sangat besar. Misalnya membaluri minyak telon ke tubuh anaknya sebagai bentuk pengasuhan dan perawatan kepada anaknya, itu pahalanya besar. Belum lagi aktivitas merawat anak yang lain, itu luar biasa pahalanya. Saking luar biasanya menjadi seorang ibu dan pengatur rumah tangga. Nah, itu tugas utamanya perempuan dari Allah, menjadi ibu dan pengatur rumah tangga. Setinggi apapun cita-cita kamu, setinggi apapun posisi kamu, setinggi apapun jabatan kamu sebagai wanita, tugas utamanya itu menjadi ibu dan pengatur rumah tangga. Nah, seperti yang saya bahas sebelumnya di konten-konten saya, bahwa bagaimana hukumnya berkarir di luar, bagaimana hukumnya menjadi wanita karir. Boleh, hukumnya mubah, boleh, tidak haram kok, boleh. Tapi ingat, sesuatu yang boleh itu, sesuatu yang mubah itu menjadi haram kalau tugas utama kita dari Allah ini terabaikan. Jadi kalau tugas kita menjadi ibu itu tugasnya adalah mengasuh, mendidik anak, menjadi sekolah madrasah pertama dan utama bagi anaknya. Kalau tugas itu tidak dijalankan dengan benar, maka gara-gara kita berkarir mencari uang, maka berkarir mencari uang itu menjadi haram. Berkarir boleh, asalkan tidak melalaikan tugas tanggung jawab kita sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Jadi kalau gara-gara kita berkarir cari uang, anak kita terbengkalai, tidak terurus, maka hukumnya jadi haram cari uang bagi perempuan. Ini tugas dan tanggung jawab utama kita sebagai perempuan. Oleh Allah, fitrahnya kita itu adalah menjadi ibu dan pengatur rumah tangga. Jadi setinggi apapun sekolah kita, setinggi apapun cita-cita kita, setinggi apapun posisi dan jabatan kita di dunia publik, maka tugas dan tanggung jawab kita utama dan pertama adalah menjadi ibu dan pengatur rumah tangga. Jadi perempuan itu mau sekalipun dia mau jadi direktur perusahaan besar, dia tetap tidak boleh melalaikan tugas dia menjadi ibu dan pengatur rumah tangga. Jadi seorang perempuan jadi direktur boleh aja, tetapi jadi direktur perusahaan besar itu jadi haram kalau dia melalaikan tugas dan tanggung jawab dia sebagai seorang ibu. Terus bagaimana kalau anak itu disewakan babysitter, ya kan? Nah, yang wajib merawat anak itu Anda, bukan babysitter. Gitu. Jadi kewajiban kita mengasuh anak tidak tergantikan hanya karena kita membayar babysitter, ya kan gitu. Yang berpahala itu babysitternya, kalau babysitternya ikhlas melakukannya, bukan hanya karena semata gaji. Tetapi ibunya berdosa karena tidak menjalankan tugasnya mengasuh dan merawat anaknya. Karena yang diperintahkan Allah itu mengasuh, menghadona. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, menghadona itu mengasuh, merawat anak dengan tangan sendiri, bukan menyerahkan perwakilannya kepada orang, gitu ya, merawat sendiri anak kita. Makanya itu yang saya pahami dulu ketika anak saya umur 8 bulan, mama saya itu bersikeras bawa pulang anak saya ke kampung biar saya kerja kantor. Saya tidak mau, anak saya tidak mau kasih ke mama. Lebih baik saya resign dari kantor dan fokus mengurus anak saya daripada saya harus seperti itu. Kalau orang yang tidak paham, dia akan senang, dia akan bebas bekerja, mencari uang, menghasilkan uang. Karena kewajiban mengasuh anak bukan neneknya, ibunya. Jadi kalau justru dosanya ibunya itu akan berlipat-lipat kalau begitu modelnya. Sudah dia berdosa tidak mengurus dan merawat anaknya dengan tangan dia sendiri, dan yang kedua dia berdosa karena memberikan beban kepada orang tuanya. Padahal itu bukan kewajiban nenek untuk mengurus cucu, tetapi kewajiban ibu mengurus
gitu. Ada anak yang tidak tahu sopan santun karena dia hanya dirawat sama pengasuh bukan ibunya. Ada anak yang tidak tahu caranya etika dan berakhlak dengan baik karena dia hanya dirawat sama pengasuh, sama babysitter, bukan diajari sama ibunya. Itu akan membuat ibunya berdosa dan haram hukumnya dia mencari uang. Gara-gara itu dia tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab dia utama dia mendidik anaknya. Karena kenapa? Seorang ibu itu adalah madrasah pertama dan utama, artinya sekolah pertama dan utama bagi anak-anaknya gitu. Jadi boleh ya, dia tidak ada yang mengharamkan Anda menjadi direktur, menjadi CEO, menjadi businesswoman, silahkan. Tapi ingat, selagi Anda tidak melalaikan tugas dan tanggung jawab ini. Tapi kapan itu semua terlalaikan? Pertanyaannya, bisakah? Ada yang bisa, ada yang tidak. Sulit. Itu sulit terjadi gitu ya. Saya sudah pernah membuktikan. Anak saya masih kecil, masih usia dari awal lahir sampai usia 7 bulan. Saya masih sambil bekerja sebagai manajer keuangan di salah satu perusahaan properti syariah. Sulit sekali. Kalau pagi-pagi riuh harus ngurus anak dan pagi-pagi harus meeting di kantor, itu sangat sulit. Kalau ada orang yang bilang saya bisa kok balance, karena ada pengasuhnya, itu tidak menggugurkan kewajibannya sebagai seorang ibu, hanya karena ada pengasuh di rumah. Jadi kalau ada yang benar-benar bilang mau berkarir, sementara dia juga tetap bisa jadi ibu rumah tangga, saya akan acungkan jempol kalau dia bisa balance, kalau dia bisa menjalankan tugasnya berdua-duanya, kalau dia bisa menjalankan pekerjaan suami itu sambil menjalankan tugas dan utamanya. Terus terang saya pribadi tidak bisa, dan sedikit orang yang bisa. Tidak mungkin ada orang yang bisa sih sebenarnya. Jadi intinya adalah mau setinggi apapun sekolah kita. Kenapa? Karena mindset yang harus dibangun sekarang adalah kita sekolah untuk mencari ilmu, bukan untuk cari kerja. Dalam Islam, kalau kita belajar sejarah peradaban Islam yang begitu maju gemilang dengan pendidikan dan ilmu pengetahuannya, begitu maju dengan peradabannya, orang itu menuntut ilmu tujuannya satu, supaya ilmunya itu bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi masyarakat, agar itu bisa menjadi amal jariah. Tidak pernah di dalam selama Islam diterapkan itu ada yang bercita-cita dia menuntut ilmu, dia sekolah supaya ilmunya bisa menghasilkan uang. Tidak ada pernah bercita-cita seperti itu. Apalagi anak-anak sekarang gara-gara mindset dia sekolah hanya untuk mencari kerja. Ilmu itu tidak lagi dipentingkan, tidak penting dia tahu ilmunya, yang penting lulus ke. Setelah lulus bisa dapat kerja. Begitu rendahnya standar kita kuliah kalau seperti itu, Ci. Yang penting lulus, tidak peduli dapat ilmunya atau tidak. Yang penting lulus, yang penting saya bisa dapat kerja. Gitu ya. Nah, itu jadi mewujudkan menjadi wanita berkarir surga adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dari Allah itu menjadi warbatul baik. Jadi setinggi apapun tugas jabatan kita, setinggi apapun cita-cita kita, setinggi apapun sekolah kita, itu kita akan kembali menjadi ibu rumah tangga gitu ya. Kita akan tetap menjadi warbatul baik, ibu dan pengatur rumah tangga gitu ya. Nah, dulu alhamdulillah saya sudah ngaji sejak SMA. Jadi sejak SMA saya sudah pahami apa tujuan saya sekolah. Tujuan saya sekolah adalah untuk menuntut ilmu, ilmunya bermanfaat agar bermanfaat bagi orang banyak, dan ilmu itu menjadi amal jariah buat saya. Saya sekolah S2, tujuannya dan motivasinya sama sekali bukan supaya saya lebih mudah diterima bekerja di perusahaan. Karena waktu saya kuliah S2 saya sudah bekerja kantor di salah satu perguruan tinggi pertelevisian. Saya staf keuangan di sana. Jadi saya kerja sambil kuliah. Saya kuliah S2 bukan supaya jabatan saya naik, tapi saya ingin menambah ilmu saya, dan saya memang bercita-cita ketika saya selesai S2, saya mudah-mudahan jodoh saya datang, saya menikah dan saya akan menjadi ibu rumah tangga gitu. Jadi sejak awal saya kuliah tinggi-tinggi begitu, memang cita-cita saya bukan untuk bekerja cari uang. Cita-cita saya adalah saya kerja cari uang hari ini untuk menunjang saya menuntut ilmu agar ilmu saya nanti bermanfaat bagi umat. Gitu. Karena itulah memang yang menjadi dasar kita menjadi kalau mau berkarir surga gitu ya. Saya memang ingin mendedikasikan seluruh karir saya untuk Allah ridhoi. Seluruh aktivitas saya untuk Allah ridhoi. Supaya menjadi jalan bagi saya, kalau Allah sudah ridho, Allah berkenan mengkaruniakan saya surganya nanti. Insyaallah. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai seorang muslimah, selain tugas utama kita warbatul baik, ibu dan pengatur rumah tangga, tugas kita sebagai hamba Allah adalah pembina umat, aktivis dakwah. Jadi pembina umat itu adalah aktivis dakwah, melanjutkan estafet risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan untuk melanjutkan estafet perjuangan Rasulullah menyampaikan risalah Islam di tengah-tengah umat. Kewajiban itu berlaku bukan hanya kepada laki-laki tapi juga kepada perempuan. Tapi ingat,
tugas berdakwah sekalipun, walaupun itu juga kewajiban dari Allah, tapi tugas utama tetap tidak boleh dilalaikan demi menjalankan tugas yang kedua. Gitu. Jadi kewajiban dari Allah kepada muslimah adalah membina umat, menyambung risalahnya Rasulullah untuk menyampaikan risalah Islam di tengah-tengah umat. Tetapi tugas publik kita ini, tugas kedua adalah tugas publik menyampaikan Islam di tengah-tengah umat ini juga tidak boleh melalaikan tugas dan tanggung jawab kita di rumah, yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Makanya sebelum saya pergi mengisi seperti sekarang, contoh kakak, sebelum pergi mengisi kajian seperti sekarang, saya pastikan di rumah sudah beres. Saya sudah mengurus anak dari pagi, menyiapkan dia pergi sekolah, gitu. Saya sudah pastikan suami saya sudah siap, sudah selesai sarapan. Saya sudah pastikan makan siang dia nanti, karena saya pasti pulangnya setelah makan siang. Saya sudah pastikan di rumah sudah tersedia makan siang untuk suami saya sebelum berangkat keluar. Dan alhamdulillah tadi diantar sama beliau. Jadi saya pastikan semua kebutuhan anak dan suami saya di rumah sudah terpenuhi sampai saya pulang nanti lagi ke rumah. Sebelum saya keluar menjalankan tugas dan tanggung jawab saya di tengah-tengah umat, yaitu membina umat. Kesimpulannya adalah bagaimana cara mewujudkannya berkarir surga. Menjadi wanita yang karirnya Allah ridhoi, yang Allah karuniai surga kelak, ada dua. Menjalankan tugas dan tanggung jawab utama sebagai seorang perempuan yang difitrahkan Allah, yaitu menjadi ibu dan pengatur rumah tangga. Dan yang kedua, menjalankan tugasnya untuk membina umat, yaitu melanjutkan estafet perjuangan Rasulullah menyampaikan risalah Islam di tengah-tengah umat. Nah, tetapi yang harus diperhatikan, jangan sampai dengan alasan dakwah, alasan membina umat, kita melalaikan tugas kita, tugas utama kita. Jadi kalau tugas utama kita tidak bisa kita jalankan dengan benar, maka yang didahulukan tugas utama kita. Kalau ternyata tugas mendidik anak, tugas merawat anak, tugas mengasuh anak belum beres, maka ini yang didahulukan sebelum dakwah. Tetapi jangan juga alasan ngurus anak kita melalaikan tugas dakwah. Harus dibalanskan, gitu ya, harus diseimbangkan. Harus benar-benar di manajemen waktu kita, sehingga urusan utama kita mengatur rumah dan juga mengurus anak itu bisa terselesaikan sebelum. Karena yang namanya kewajiban itu tidak ada istilah bahwa kewajiban ini dulu baru kewajiban itu. Namanya kewajiban, semua kewajiban itu terlaksana. Ibaratnya antara sholat dengan puasa, tidak ada istilah sholat dulu nanti di puasa, atau puasa saja dulu nanti sholat, tidak. Di saat bulan puasa maka kita semua harus puasa, tetap sholat, gitu ya, tetap menutup aurat secara bersamaan. Kewajiban itu dijalankan. Sama pula halnya dengan kewajiban mengurus anak, mengasuh anak, mengurus suami, menjadi ibu rumah tangga. Kewajiban itu juga harus bersamaan dijalankan dengan tugas membina umat. Secara bersamaan, tidak ada istilah ngurus anakmu dulu deh, karena kerepotan urus anak nanti kita membina umat. Tidak bisa begitu. Harus dijalankan secara bersamaan, dua-duanya kewajiban. Yang bisa didahulukan itu kalau bertemu antara wajib dan sunnah, ya kan gitu. Kalau kewajiban bertemu kewajiban, tidak ada yang harus didahulukan, dua-duanya harus dijalankan. Gitu. Jadi kalau yang misalnya yang perlu dipilih itu kalau antara wajib dengan sunnah, apalagi hanya antara wajib dengan mubah. Kan hukum syariat ada 5 ya, wajib, sunnah, apalagi mubah, makruh, dan haram gitu. Kalau haram dengan wajib, ini kan 4 ini halal ya, wajib, sunnah, mubah, makruh ini halal dilakukan. Haram itu tidak ada pilihan, mutlak ditinggalkan, ya kan gitu. Karena kalau dilakukan, coba-coba melanggar untuk melakukannya, tunggu azab dari Allah, dunia dan akhirat, ya kan gitu. Pacaran haram, tidak ada pilihan untuk tidak meninggalkan pacaran, karena itu adalah haram, gitu, mutlak harus ditinggalkan. Tidak ada pilihan, tidak ada istilah perasaan, tidak ada istilah mendahulukan perasaan, karena itu haram. Nah, yang ini pilihan. Nah, yang halal ini tinggal kita lihat prioritasnya. Kalau wajib bertemu wajib, tidak ada pilihan, dua-duanya harus dijalankan. Kalau sunnah ketemu sunnah, ya ini masih pilihan. Boleh dilakukan, boleh tidak. Sebaik mungkin dilakukan karena rugi kalau tidak dilakukan. Kalau wajib ketemu sunnah, tentu dahulukan ke yang wajib. Ya kan gitu. Tinggalkan yang sunnah. Contohnya apa itu? Puasa sunnah dengan taat kepada suami. Taat kepada suami itu wajib. Kalau puasa sunnah, jadi kalau suami tidak izinkan puasa sunnah, tidak boleh kita puasa, karena wajib menaati suami, kan gitu. Apalagi, nah lebih-lebih lagi
Apalagi kalau misalnya wajib ketemu mubah, itu sudah pasti kita tidak boleh meninggalkan yang wajib hanya demi yang mubah, ya kan gitu. Mubah ini kan dilakukan atau tidak dilakukan tidak ada nilainya di sisi Allah, tidak berpahala dan tidak berdosa. Apakah kalau saya bekerja Bu ada pahalanya? Gitu. Kalau meninggalkan yang wajib justru berdosa. Tapi kalau tidak meninggalkan yang wajib ya biasa aja. Kalau sesuai syariat bisa ada pahalanya, tapi tidak dari sisi bekerja saja, dari sisi bekerjanya saja karena memang dia mubah ya tidak ada pahalanya. Ya gitu. Jadi makanya sekarang tadi bilang mubah kok kita berkarir cari uang, tapi kalau sampai melalaikan kewajiban utama jadi haram. Nah, karena para ulama mengatakan sesuatu yang mubah itu 99% lebih dekat pada keharaman. Nah, bekerja itu mubah, cari uang itu mubah, tetapi melalaikan kewajiban langsung haram karena memang dia 99% lebih dekat pada keharaman. Karena kayak nonton TV, nonton mubah, nonton drakor mubah. Tapi kalau nonton drakor melalaikan kita pada kewajiban, gara-gara nonton drakor dilupa sholat, pasti nonton drakor jadi haram langsung. Ya kan? Nonton drakor mubah, tapi kalau nonton drakor membuat kita melakukan keharaman seperti menonton kemaksiatan, seperti melihat orang ciuman, jadi haram. Ya enggak? Kayak gitu. Mubah-mubah aja nonton. Tetapi mubah ini ingat 99% lebih dekat pada keharaman. Boleh-boleh aja kita nonton. Tapi kalau jangan sampai nonton ini melalaikan gara-gara nonton drakor nah lupa memasak untuk anaknya sama suaminya. Drakor itu bisa jadi haram. Gitu. Gara-gara nonton drakor nah lupa bereskan rumah, nah lupa cuci baju, nah lupa cuci piring, ya kan gitu. Kalau masih anak kos nah lupa ki menjalankan kewajibannya mengontak misalnya. Nah lupa kewajibannya untuk belajar. Nah lupa kewajibannya sebagai bentuk ketaatan kepada orang tua. Menonton drakor jadi haram. Pokoknya ini mubah, kalau melalaikan kewajiban bisa jadi haram. Karena memang mubah itu 99% lebih dekat kepada keharaman. Jadi kalau kita bicara soal hukum, saya tidak underestimate bagi orang yang berkarir. Tapi secara realitanya orang yang berkarir cari uang 99% kalau dia sudah menikah akan melalaikan tugasnya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Ya, ada teman aktivis dakwah yang bekerja ada, tetapi mereka setengah hidup. Setengah hidupnya bagaimana? Karena dia benar-benar berusaha setengah mampus untuk menyeimbangkan antara ngurus rumah dengan ngurus pekerjaan. Gitu. Cerita dari pengalaman teman-teman yang tenaga medis, yang guru. Mereka juga harus menjadi ibu rumah tangga. Mereka berupaya semaksimal mungkin untuk tidak melalaikan tugasnya di rumah. Tetapi benar-benar kerja keras dan menguras tenaga, akhirnya menguras emosi gitu. Pasti begitu. Jadi kalau kita dihadapkan antara mubah dengan wajib, tidak sebenarnya sudah jelas pilihan kita apa, pilih yang wajib, tinggalkan yang mubah. Saya sudah pernah membuktikan, saya tahu di rumah waktu saya masih bekerja, benar-benar ini pengalaman pribadi, bukan dalam rangka membuka aib. Tapi ketika saya masih kerja, hampir tiap hari berantem sama suami, ada saja yang diberantem. Bayangkan, mubah ini membuat saya harus berantem, itu haram loh. Gara-gara pekerjaan menumpuk, gara-gara tekanan dari atasan, ya kan gitu. Saya manajer keuangan, tapi kan ada direktur yang selalu nekan saya minta laporan keuangan. Ya kan? Benar-benar sering ditekan luar biasa sehingga ya mau tidak mau tekanan pekerjaan di kantor ditambah ngurus anak yang lagi rewel, ditambah banyak ini akhirnya terbengkalai sebagian. Akhirnya saya memilih tidak bisa saya terus bekerja. Saya harus resign, saya harus berhenti karena saya sudah punya tugas dan tanggung jawab utama di rumah. Gitu.